Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Ah, apa kabar semuanya? Baik Pak. Ya, baik Pak. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita masuk ke versi Omron masih ya. Nah, kita masuk ke PLC dan ke HMI-nya ya, dan aplikasi di PLC-nya. Oke, dibuka laptopnya masing-masing. Saya share dulu. Nah, oke. Nah, ini dia. Ini program yang aplikasinya nih Bell. Nah, Bell Quiz. Nah, sekarang siapa yang kemarin yang sudah coba siapa di rumah? Ada yang sudah coba? Di sini ada bawa quiz ya. Kemarin ini ada satu pemain, ada tiga pemain, ada bawa acara. Jadi masing-masing ini ada tombolnya. Di depan pemain ada tombolnya. Ini ada pembawa acaranya, tombol stopnya. Jadi kalau ditekan, pemain satu tekan, ya lampunya satunya nyala, yang lainnya off. Kalau dua ditekan sama tiga tekan, ini lampunya tidak akan nyala. Jadi kalau mau mulai pertanyaan kedua, pembawa acaranya tekan, sehingga di off semua dulu. Oke, siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba dulu ini? Halo? Oke, ini kalau belum udah dibuka belum laptopnya? Sambil kita buka ya ininya. Kalau ada yang mau coba boleh. Oke, ya sudah. Ya, yang kita buka dulu deh programnya ya, CX programmernya ya. Nih harusnya udah ada yang nyoba nih. Ini kita file new ya. Tetap file new kita pilih tipe PLC-nya ini bebas device name-nya. Ini kita pakai PLC CS ya. Nah, minggu depan tuh kita langsung praktek PLC plus AMI-nya ya. Ini CS1GH. Nah, ini dia nih. Tipe di PLC-nya di kampus. Ini ada setting PU42, oke. Nah, ini pakai toolbus, oke, atau pakai Sysmac boleh, Sysmac W. Nah, nah ini oke saja. Nah, kemarin kita bikin berarti kalau misalnya eh, ada, berarti kita harus tahu dulu nih inputannya ada berapa. Di sini ada tiga input ya, tiga input sama empat input ya. PB1 sampai PB4. Ya, ini PB4 ini yang buat stopnya ya. Nah, sama lampunya, lampu masing-masing pesertanya. Berarti ada empat input, tiga input, tiga output ya. Oke, berarti kita bikin dulu saja ya. Di section kita bikin aja dulu di sectionnya, diklik di simbol, simbol. Nah, simbol kita bikin di semuanya dulu. Inputannya apa aja? Tadi PB1 gitu ya. Sambil coba ya masing-masing ya nanti. Nah, alamatnya berapa? Nah, kita mau masuk ini saya cancel dulu aja dulu. Kita mau masuk pemasangan di PLC-nya dulu ya. Di IO table Anda klik dulu di sini masuk di IO table di main rack-nya ini kita masang misalnya di slot kosong ini slot input misalnya ya. Klik dua kali ini basic IO-nya nanti yang dipasang ya. Misalnya disesuaikan sama PLC yang dipasang nanti. Ini ID 211 ya. Nah, ini 24 volt DC, 16 input ya, 7 mA. Ini oke saja. Ya, kemudian yang slot satu nanti kita pasang di outputnya. Ya, misalnya outputnya ada basic I/O OD 211. Misalnya ini OD 211 ya. Nah, oke. Ya, jadi nanti yang inputnya si I/O-nya alamatnya kosong, dimulainya woodnya di outputnya dimulainya dari satu. Nah, misalnya dua saja misalnya nggak masalah. Oke. Nah, ini kita tutup saja lagi.
Kita bikin lagi tadi balik lagi ke simbol ya, karena udah pertama awal setting dulu konfigurasi PLC-nya ya, modul-modulnya. Nah, misalnya kita hanya pakai dua modul saja nih. Modul input sama modul output. Modul komunikasinya misalnya kita cabut misalnya ya. Nah, simbol kita klik sebelah kanan insert simbol. Karena tadi PB1 ya. Nah, ini alamatnya berapa? Alamatnya wood 0. Karena kan tadi kita pasang di slotnya slot 0. Nah, alamatnya di wood 0. Bit ke berapa? Ya, misalnya bit ke 00. Kan bitnya dari, kan ada satu wood ada 16 bit. Dari bit 0, 0, 00 sampai bit ke 15. Berarti ini 0,00. Ini oke saja. Ini kita pasang lagi. Ini PB2 ya. PB2. Karena kita pasang satu ya, bit ke satu. Kita bisa aja nulis satu begini ya. Nanti otomatis 0,01. Kalau input ya, biar cepat nulisnya. Nah 0,01 lagi. Misalnya PB3. Berarti di 2 itu ya. Jadi 0,02. Bit ke 0, bit kedua. PB4. Ini 3 itu ya. Ini kelihatan nggak? Maaf. Halo? Kelihatan, Pak. Oh, oke ya. Nah, jadi nulisnya kalau input ya langsung aja. Misalnya 0 sampai 15 tulis aja. Nanti dia langsung mulainya dari kosong ya ininya. Nah, kalau outputnya ada 3, kita langsung nulisnya full ya. Misalnya tadi lampu 1 ya, lem 1. Ininya berarti 1 ya, karena wood 1 titik bit ke berapa? Bit ke 00 gitu ya. Nah, kemudian lem 2. Misalnya lem 2. Ini 1 titik bit ke berapa? Bit ke 101. Satu lagi ininya tipenya boolean ya, boolean. Ini lem 3. Ini berarti 1,02. Ya, ini tipenya ini kalau on off ya boolean. Kalau analog nanti tipenya bukan boolean ya. Ini oke ya. Nah, ini oke, misalnya kita nggak pakai work area ya, langsung saja misalnya. Nah, sudah seperti ini, kita masuk ke section. Nah, kita tinggal panggil nih. Berarti kan kalau masing-masing ngidupin outputnya ya. Berarti kan gampangnya nih. Jadi kalau ditekan sekali dilepas dia langsung nyala. Nah, gitu aja dulu. Kalau di ini kalau tombol stop ditekan dia mati. Berarti ini tinggal diklik ya. Ini masing-masing tinggal Anda klik cari saja. Misalnya PB1 berarti ngidupin lampu 1 ya. Nah, ini koilnya nih. Nah, ini koilnya tinggal dicari aja lampu 1 ya. Nah, ini tinggal kita kunci. Berarti kalau tekan sekali dia nyala, dilepas dia mati ya, tinggal kita kunci saja dengan lem 1. Oke. Nah, matinya bagaimana? Kalau tombol stopnya ditekan, kalau pembawa acaranya nekan ya. Nanti kalau buat ulang kedua, berarti ininya diputusin saja dulu. Jadi tombol mutusinnya pakai kontak NC kita ambil ya. PB 4 gitu ya. Nah, ini tinggal kita copy paste aja ini. Ini kan sama semua dulu ya. Nah, kita copy aja Ctrl C, Ctrl V. 1, 2, kan ada 3 ya. Nah, ini tinggal berarti PB2 ngidupin lampu 2 gitu ya. Ini tinggal kita ganti saja PB2 gitu ya. Nah, PP2 ngidupin lampu 2 nih. Nah, ini tinggal diganti lampu 2 tadi ya. Nah, ini juga lem 2 ya. Nah, kan kita sudah deklarasikan tadi ya. Habis itu PB3. Nah, PB3 ngidupin lampu 3 karena kan ini masing-masing ya. Ini masing-masing. Ini juga kali kita ganti ya. Nah, ini sudah
Nah, sekarang masalahnya kalau dia kita lihat kalau dia nekannya berbarengan ya, sama lampu satu tekan, oh lampunya satu nyala. Berarti kalau lampu dua dinyala, ditekan dia kalau di program tadi masih nyala. Nah, bagaimana caranya supaya dia sekali saja mana yang duluan, nantinya lampunya yang lainnya tidak nyala gitu ya. Nah, kita balik lagi di sini, berarti otomatis kita perlu protek ya. Jadi kalau hidup ini yang duanya yang ini berarti yang lainnya harus mati semua. Berarti bagaimana caranya? Diputusnya yang mana? Kalau hidup PB1 nyala, lampu satu nyala, kalau PB2 ditekan nggak boleh nyala lampu dua. Berarti diapain? Diputus pasangnya kontak apa? NO, Pak. NO. Nah, NO itu buat ngapain? Jadi kontak ada dua ya. NO gampangnya nih. NO buat ngapain? Buat ngidupin. Matiin buat kontak NC. Ya, itu aja gampangnya ya. Ya, kita pasang. Putusnya kan ini jalan nih. Supaya kita ini yang penting ketika lampu satu hidup, yang ini yang kita putusin nih. Nah, lampu ini kita putusin, jalur ini yang kita putusin dari lampu satu ini. Kalau mutusinnya gampangnya ya kasih aja kontak NC biar putus. Kalau dia hidup lampunya, kontak NC kan jadi berubah, jadi close, jadi open kan. Nah, kita pasang di sini nih satu ya. Nanti apa namanya apa lampu satu nih? Cari aja lampu satu. Kalau dia hidup lampu satu, Nasi goreng apa telur? mati. Itu ya. Nah, oke. Jadi kalau dia hidup lampu satu di sini duluanan lampu satu, yang lainnya mati, gitu. Oke? Apa, Bay? Halo? Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti yang ngomong kalau ditanya ngomong dulu. Jawab habis ini baru kasus yang kedua Anda yang kerjakan ya. Saya kasih sampel sama HMI-nya, nanti kasus kedua Anda coba kerjakan ya. Ya. Nah, sekarang tadi gampangnya ketika dia lampu satunya hidup, duluanan lampu satu, maka yang lampu yang lainnya nggak boleh hidup. Makanya ini diputus. Putusnya pakai kontak apa? NC. Gampangnya gitu ya. Kontak NC buat mutusin, NO buat hidupin gitu aja. Ya. Nah, sekarang kalau PB2-nya ditekan, duluanan lampu dua, maka yang lainnya pada mati nih. Lampu satu, lampu tiga mati. Berarti di sini kita putusin nih. Ya, kita ambil lagi kontak NC. Kita putusin nih. Dari mana? Lampu dua. Kalau misalnya lampu dua yang mati, yang hidup duluan. Lampu dua, gitu ya. Nah, di sini juga nih. Berarti kan di lampu tiganya diputusin juga sama lampu dua. Nah, oke. Jadi protek ya. Jadi salah satu aja ya. Ini satu sama dua, tiga ini protek, diputusin. Sekarang kalau misalnya lampu tiganya hidup duluan, berarti diputusin lampu satu sama lampu dua. Putusin pakai kontak apa? ANC. Gitu aja ya. Jangan susah-susah. Ya, kasih kontak NC. Nah, ini lampu tiga ya. Kalau dia hidup lampu tiga ya. Nah, ini juga nih. Nah, ini lampu tiga. Oke. Nah, selesai ini programnya ya. Jadi kalau PB4 ini kalau buat ngulang pertanyaan kedua, pembawa acaranya nekan PB4. Maka stop semua ya. Nanti baru mulai lagi dia gitu. Mulai lagi buat pertanyaan yang selanjutnya. Nah, jadi kita tes dulu ketika sudah kita bikin program, PLC-nya kita tes dulu, simulasikan. Kalau sudah oke, baru kita bikin HMI-nya. Ya, pastikan dulu sudah oke, baru kita bikin HMI-nya. Nah, caranya bagaimana kalau ini? Ya, kita tes aja dulu simulation, work online simulator. Ya, baru nanti kalau sudah oke, algoritmanya semua baru tinggal tes ke alatnya. Nah, ini sudah masuk ya. Kita tes ya. Jadi kalau ini tinggal kalau misalnya tadi PB1 duluan ditekan tombol ya. Berarti kalau ditekan PB1 berarti klik dua kali. Nah, value-nya dikasih logika satu, kita set. Ya, lampu satunya nyala. Kemudian PB1-nya kan dilepas ya.
pesertanya dilepas. Maka PB1 simulasinya, PB1-nya dikasih value-nya 0. Ya, logikanya 0. Nah, dia tetap masih nyala nih lampu satunya. Sekarang, kemudian ada ini yang peserta kedua yang nekan. Wah, kita ditekan nih dia. Kasih logika 1, apa yang terjadi? Ini masuk nyala, tapi ini putus. Ya, lampu duanya tidak akan nyala. Ya, gitu. Karena ketika lampu satu nyala, yang ini nih kontak NC-nya akan berubah jadi open. Ya, tadinya nyambung jadi open. Sehingga putus ya, lampu duanya nggak akan nyala. Nah, begitupun sebaliknya kalau PB3-nya masuk, dia nekan juga misalnya. Nah, lihat di sini ini putus ya. Nah, lampu tiganya tidak nyala ya, karena tadi diprotek sama lampu satu sini nih. Ya, diputusin jalurnya. Ya, gitu ya. Jadi caranya step by step. Oh, ini pertama sudah selesai, baru masuk step kedua, step ketiga, step keempat, baru lihat cek lagi. Gitu ya, caranya begitu. Oke, kalau seperti ini misalnya PB2-nya dilepas, berarti kasih logikanya 0. Masih tetap nggak bisa. Ya, ini juga dikasih logika 0. Ya, kalau dilepas ya, tekan lepas, berarti kalau lepas di off kasih logika 0. Nah, buat mulai seperti ini ya udah nggak bisa nih. Buat caranya harus mau ngulang pertanyaan yang kedua, dia harus menekan tombol stop dulu. Ya, PB4 ini ditekan, kasih logika 1, ya dia akan mati lampu satunya. Ya, kemudian dilepas kan? Nah, berarti PB4-nya dikasih logika 0 ya. Nah, step 1 udah selesai. Sekarang, misalnya PB2 tes lagi. Baru kan 1 nih. Ya, sistem yang pertama. Sistem yang kedua. Kalau PB2-nya ditekan. Nah, berarti dikasih logika 1 nih. Ya, jadi duluanan dia misalnya nekan ya. Kita lihat, wah, lampu 2-nya benar nyala gitu ya. Kalau dilepas PB2-nya, maka dikasih value-nya 0. Ya, kasih logika 0, ini putus ini ya, jalurnya putus, tapi aliran arusnya lewat bawah nih, karena dikunci ya. Ketika koilnya bekerja, maka kontak-kontaknya akan bekerja. Kontak yang open jadi close, yang close jadi open gitu ya. Jadi, nah sini nyala nih lampu duanya. Jadi yang kontaknya open jadi close, yang close jadi open, ya, yang close jadi open gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya PB1-nya ditekan, lagi ditekan, makanya lampu satunya nggak akan nyala karena sudah duluan yang nekan PB2 ini, lampu duanya sudah nyala duluan. Nah, kita lihat di sini lampu duanya tadi ini udah nggak ada warna lagi, berarti di sini bekerja nih, ya putusnya. Kalau bekerja, jadi ketika dia bekerja maka kontak-kontaknya akan berubah semua. Yang open jadi close, yang close jadi open, ya. Ya, ini jadi open nih, ya, sehingga tidak nyala. Begitupun sebaliknya kalau PB3-nya ditekan, dikasih logika set 1, value-nya ini nyambung tapi di sini nggak nyala karena duluan 62 ya. Nah, gitu. Kalau dilepas nih balikin lagi ke 0 ya. Kalau dia off ini balikin lagi ke 0. Oke. Nah, berarti buat ngulang pertanyaan ketiga misalnya, berarti harus ngulangnya, harus tombol stopnya ditekan ya, PB4 ini harus ditekan. Ya, pembawa acaranya nekan ya. Nah, kasih logika 1 ya, maka dia akan putus, kemudian dilepas. Nah, kasih logikanya 0. Oke. Nah, ini di sini kalau sekarang kalau step kedua udah selesai ya. Nah, sistem yang kedua. Yang ketiga sekarang pembuktiannya lagi harus dibuktikan semuanya. Kalau PB3-nya nekan duluan sekarang, berarti kasih logika 1 ya. Tombolnya ditekan, kasih value-nya 1. Nah, lampu tiganya harus nyala. Oke. Nah, kalau tombolnya dilepas, apakah dia masih nyala? Kita lihat. Kita kasih value 0. Oke, kita lihat di sini lampu tiganya masih nyala. Oke, ya duluan ya. Buat jawab pertanyaan yang ketiga. Nah, kalau tiba-tiba PB2-nya nekan, apakah lampu 2-nya masih nyala? Tidak nyala. Oke, kalau lampu PB1 ditekan, dia lampu satunya tidak nyala. Kenapa dia bisa tidak nyala? Karena awalnya lampu 3 sudah nyala. Ketika lampu 3 nyala, ini kan koilnya. Ketika koilnya bekerja, maka kontak-kontaknya akan bekerja. Mana kontaknya dari lem 3? Kita lihat kontaknya
lem 3 mana? Nah, ini lem 3 nih. Nah, ini kontaknya nih, NC. Wah, ketika dia nyala, bacanya gitu ya. Oh, dia nyala, maka kontaknya NC ini jadi open. Sehingga putus di sini nih. Nggak ada warnanya, nggak ada lagi nih. Putus. Nah, di sini juga nih. Ini juga putus, gitu ya. Seperti itu. Nah, kapan dia kalau misalnya ini? Kalau PB stopnya ditekan. PB4-nya gitu ya. PB4-nya ditekan, lihat ya. Tadi nanti berubah semua. Ketika PB4-nya ditekan, stop, aliran ininya diputus, kan NC jadi open, putus ini, lampu tiganya nyala, mati. Maka kontak-kontaknya, ketika koilnya sudah tadinya nyala, habis itu dia mati, maka kontak-kontaknya akan berbalik kondisi semula. Apa yang kondisi semula? Awalnya NC nyambung, gitu ya. Awalnya NC nyambung. Ya, kalau open ya open, gitu ya. Nah, oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Nah, matinya simulation work online simulator. Ya, matinya. Ya. Oke, di sini ada yang menanyakan nggak? Sudah? Oke? Halo? Belum ada Pak, belum ada. Belum ada ya. Oke. Sekarang kita masuk ke HMI-nya ya. Sambil dibuka kita HMI-nya pakai CX Designer ya. Tadi kan CX Programmer buat di PLC Omron-nya, bikin programnya. Sekarang pakai CX Designer. Ya, saya share lagi sambil dibuka masing-masing ya. Nah, ini tampilannya nih. Nah, ini CX Designer-nya nih. Ya, kalau Anda buka, ya ini tinggal Anda klik saja File, New Project ya. Nah, nah ini harus disesuaikan sama model HMI-nya, model touchscreen yang digunakan gitu ya. Nah, ini banyak nih. Ya, ini banyak sekali. Nah, kita di kampus ada namanya NS5 SQ0V2 nih. Nah, ini nih tipenya ya. Nah, NS5 SQ0 nih V2 ya. Nah, system versionnya sudah nggak apa-apa, dinolin aja. Project title-nya boleh diisi terserah ya. Nah, seperti itu. Yang penting bacanya dibaca ini nih model sama sistem versionnya. Kemudian kita oke saja. Oh, ini sudah ada. Oh ya, kita bisa eh, ganti misalnya ya. Nah, ini ya new project berapa misalnya lah, biar beda. Oke ya, ini sudah. Nah ini kemudian di awal ini pasti ada new screen ya. Jadi screennya itu banyak nantinya, bisa macam-macam. Misalnya satu plan itu kan ada plannya banyak ya, sistemnya banyak. Nanti bikin buat monitoringnya dan pengendaliannya bisa. Oh ini screen 0, ini screen 1, screen 2 ya gitu. Tinggal Anda berbalik ke screen berikutnya. Ini screen 0 nih kita oke saja. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini kalau kelihatannya kecil seperti ini, Anda bisa gedekan, bisa Anda view, ya Anda bisa ngezoom di 200 misalnya, biar kelihatan besar. Nah, gitu ya. Oke. Nah, wah ini Pak, saya nggak mau warnanya hitam. Nah, saya mau ganti warnanya. Bagaimana caranya? Warna ininya, ya klik sebelah kanan, Anda bisa masuk screen sheet properties. Nah, ini backgroundnya Anda bisa ganti ya. Background color Anda tinggal pilih nih. Nah, misalnya apa? Nah, misalnya pink misalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Nah, ini misalnya inilah ya gambarnya. Bebas lah kesukaan Anda lah masing-masing. Nah, sekarang intinya bagaimana yang eh, program ini ya. Nah, ini plan ini kita bikin HMI-nya. Ya, jadi kita bisa pantau status dari input sama outputnya, gitu ya. Atau sebenarnya bisa juga langsung ngedirect dari HMI-nya, gitu. Oke, kita bikin dulu. Nah, ini bagaimana kalau dia input? Nah, ini PB, ya.
ada PB ini tombol ya. Nah, ini PB-nya on off button namanya nih. Kalau ini sampingnya wood button. Kalau wood button itu berarti dalam satu wood 16 bit digabung ya. Kalau ini ditekan berarti semuanya nyala semua. Nah, karena ini hanya satu-satu, PB1, PB2, PB3, PB4 hanya 4 bit. Nah, kita pakainya PB on off button saja. Diklik di sini, tarik ini ya, bikin. Nah, ini misalnya, nah ini alamatnya harus kita samakan dengan statusnya, programnya gitu. Jadi diklik 2 kali. Nah, ini serialnya nih. Kan tadi bit ke 0,00. Namanya apa nih misalnya tadi? Anda bisa di label namanya tadi PB1 ya tadi ya. PB1. Ya, misalnya kita samain. Ini teksnya bisa kita ganti kalau mau Anda apa tulisannya itu pakai misalnya ya atau Arial misalnya ya. Nah, 8 atau 10 ya bebas ya. Misalnya ini oke. Nah, kemudian yang penting misalnya colornya. Nah, ini colornya. Nah, ini ada on save sama off save. Jadi kalau ketekan oh ini warnanya seperti ini berubahnya. Kalau statusnya masih off seperti ini. Biar kelihatan. Oke, ini kita okekan saja. Nah, sudah. Nah, sekarang ini kita ada karena ada 4 ya, ada 4. Berarti ada 4. Kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Nah, satu, ya, dua, itu ya. Berarti ini satu, ini dua, nantinya ini tiga. Ya, Anda tinggal ini desainnya aja ya, bagus-bagusan aja nanti. Masing-masing kan biasanya jago-jago ya. Tinggal selera saja. Nah, ini 4 ya. Ya, setuju lah. Oke. Ini PB1, ini PB2 kita klik 2 kali. Jadi ini kita samakan dengan di programnya ya. Mana tadi? Nah, ini di programnya di simbolnya ini nih. Alamatnya ini kita samakan nih. Dari PB1 sampai lem 3 ini kita samakan. Berarti PB1 0, PB2 0,01 gitu ya. Nah, PP3 0303 ya, ininya lampu, outputnya lampu dari mulai 1. Oke, kita samakan. PB2, ya ini namanya PB2, berarti 0,01. Anda diklik sini aja, dihapus, ya ganti 0,01. Ya. Labelnya Anda bisa ganti PB2, gitu ya. Nah, ini oke, ya. Ini juga ini diganti PB3 ini, ya. Klik kali, ininya labelnya ini PB3, ya. Ininya adanya tadi di general. Kalau Anda lupa ini bisa langsung nanti 2 atau Anda klik di set ya, set ini ya. Misalnya tadi 0,02. Ini hostnya ini pakai serial. Ini si areanya ini CIO ya. Command input output ininya word-nya word 0, bitnya bit kedua. Anda bisa ganti dari sini. Ya, bit kedua ya. Ini data type-nya adalah boolean, bool gitu ya. Oke. Jadi berubahnya sama tadi kita ganti tadi langsung 0,02 gitu ya. Ini oke. Oke. Nah, satu lagi. Ini PB4 ya. Ini 0,03 tadi ya. 3. Labelnya nah ini PB4 ya. Oke. Nah, sudah ya ini semuanya ini sudah masuk ya. Nah, dari PB1, PB2, PB3, PB4. Sekarang outputnya ya. Ini outputnya bagaimana caranya? Nah, outputnya ini ada 2 nih. Ini ada bit lamp. Bit lamp itu on off ya. Hidup on atau off, hidup atau mati. Yang kedua ada wood lamp. Wood lamp itu tadi gabungan satu wood. Ketika satu wood hidupin maka semua lampunya dari bit ke 00 sampai bit ke 15 hidup semua. Nah, oke, kita pakainya hanya salah satu saja. Berarti pakainya bit lamp. Lem ini berarti di sini kita tekan di sini ya. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini lampu lem 1 misalnya. Ya, alamatnya berapa?
Ini set bisa kita ganti nih. Ini langsung diklik sini aja, dihapus, delete 1.00 ya. Labelnya kita ganti misalnya lampu 1 L1 misalnya. Colornya ya ini yang penting colornya nih. Nah ini supaya dia nyalanya itu kelihatan ya. Nah ini kalau kelihatan seperti ini. Ini bisa kita ganti juga ya. Oh Pak saya mau model lampunya berbeda bisa diganti juga. Ini Anda bisa select save. Anda bisa cari aja misalnya lamp sini ya. Misalnya di circle ya misalnya berarti kalau dia nyala on lampunya hijau. Nah, ini diklik lampunya hijau. Nah, ini pair, ini individual saja. Kalau pair kan gabungan, Mas. Nah, hidup memati. Ini masing-masing. Nanti kalau yang hidup warnanya hijau, on save. Ya, ini oke. Yang satu lagi kalau off misalnya warnanya merah misalnya. Misalnya ini circle juga, pilih yang merah. Lalu yang off nih, off save. Ya. Nah, oh ini off save atau kalau yang oh ini off-nya seperti ini lah ya, ya individual juga lah ya. Nah, matinya seperti ini. Oke, ya. Nah, ini kita masuk. Oke, nah ini seperti ini modelnya. Ini bisa kita copy saja. Ya, Ctrl C, Ctrl V. Satu, ya, satu lagi ya. Kan ada 3 lampu ya. Ini masing-masing setiap tombol ada lampunya. Ya, di depan ini ada lampunya masing-masing ya. Serta, berarti ini L2 ya. Labelnya ini L2 itu ya. Ini colornya apa? Alamatnya. Nah, ini Anda bisa langsung ganti di sini atau Anda set di sini. Karena tadi outputnya CIO-nya 1, word-nya word 1, bitnya bit ke berapa? Oh, misalnya bit ke 1 berarti sekarang. Ya, berarti 1.01. Ini oke. Ini ya, satu lagi ini 1.02 ya. Nah, colornya udah, ini udah setting sama semua. Kita ambil ini L2. L1, L3 ya. Nah, oke. Nah, ini sudah ini. Ini sudah. Jadi ada 3 masing-masing tombol. Nah, ini pembawa acaranya lah ya. Ini pembawa acaranya di PB4 sini nih. Ya. Jadi kalau sekarang kita jalanin. Jangan lupa udah sini kita save all. Ini nih, kita harus save all. Ketika nggak di save all ini nggak akan jalan dia. Udah save all. Nah, Anda bisa masuk ke CX Programmer lagi. Di section ini Anda klik ya. Nah, Anda bisa langsung, jadi jalaninya harus 2 nanti ya. Karena PLC sama HMI, kalau HMI doang yang nggak akan bisa kerja kan otaknya di PLC ya. Otaknya di PLC, jadi dia harus connect ya. Ya, Anda nanti pas saat simulasi ya Anda bisa simulasikan ini start PLC PT Integrated Simulation. Anda bisa klik di sini. Ini di oke saja. Nanti kita lihat. Oke, ini sudah masuk. Nih lagi transfer nih download. Nah, ini sudah masuk. Sekarang kita lihat di sini nih. Nanti di HM-nya juga jalan. Nah, ini ada sini nih. Nah, lalu kelihatan belum? Oke, ini kelihatan nggak nih? Tampilan HMI-nya. Tes mode. Halo? 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 Tidak? Kelihatan nggak, Fikri? Kelihatan, Mbak. Oh, oke ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, kalau misalnya mau jalaninnya, nah Anda bisa tadi. Kalau misalnya Anda tekannya di tombol tadi ya, kita dianggap monitoringnya. Berarti kita tekan tombolnya di sini ya. Oh, tadi kan di PLC sini ya. Nah, anggap di sini di PLC ditekan PB1-nya ditekan on ya. Nah, on ya. Berarti lampu satunya nyala. Kalau kita lihat, harusnya lampu satunya nyala di sini. Nah, di sini kelihatan ya statusnya. Status dari input dan outputnya. Inputnya ditekan tadi PB1 nih, nyala on.
lampu satunya nyala. Sekarang kalau misalnya PB1-nya di offin, apakah lampu satunya masih nyala? Kita lihat. Saya balik lagi ke CX programmernya. PB1-nya di off kan, berarti dikasih logikanya 0. Nah, dikasih value-nya 0. Oke, ini lampunya PB1-nya off ini ya, tapi lampu satu masih nyala. Kita lihat di HMI-nya. Nah, ini PB1-nya mati nih, tapi lampu satunya nyala. Oke. Nah, sekarang tes lagi tadi dengan yang sama. Kalau PB2-nya ditekan ya. Anda bisa masuk lagi ke sini, PB2-nya ditekan. Nah, kasih logika 1 ya. Oke. Di sini putus ya, tapi PB2-nya ditekan nih. Lihat apakah statusnya masuk apa enggak nih sebenarnya. Ya, kita lihat sini ya. Nah, PB2-nya statusnya masuk, tapi lampu 2-nya tidak nyala. Berarti dia karena yang duluannya tadi PB1 yang tekan. Oke, coba yang PB3 sekarang. PB3 kita tekan lagi, PB3 kita tekan. Ya, kita set. Nah, di sini statusnya sudah nyala nih. Ya. Nah, PB3-nya statusnya nyala, tapi dia belum hidup lampunya ya. Nah, masih tetap L1. Bagaimana caranya supaya dia ini? Ya, kalau mengulang pertanyaan, langsung kalau di reset gitu ya. Nah, ini kita balikin dulu. Kan kalau ditekan habis itu dilepas, kita balikin dulu. Yang PB2-nya di nol kan, kasih value-nya. PB3-nya kasih 0 juga. Oke. Nah, sekarang ketika PB4-nya ditekan. Ya, PB4-nya ditekan. Kasih logika 1. Kita set ya. Nah, lampu satunya mati. Kita lihat di sini statusnya. Oke, nah ini status PB4-nya nih. Ya, lampu satunya mati. Lampu 2 mati, lampu 3 mati. Ya. Jadi kalau selama PB4-nya ditekan, ya stopnya ditekan, ketika ada penekanan di PB1, PB2, PB3, lampunya tidak akan pernah nyala gitu ya. Jadi ditekan habis itu dilepas, harus dilepas. Kita buktikan kalau misalnya di sini saya nyalakan, nah, di program tadi ya, PB1-nya saya tekan lagi, ya kita kasih logika 1 semua misalnya, value 1, ya ini kita kasih value 1 juga, kita tekan ya berarti ya. Ya, kita lihat di sini, ya, ya lampunya tidak ada yang nyala ya, ya karena PB4-nya stopnya udah masuk duluan, ya stop ya, dia harus lepas dulu ya. Ya, harus lepas dulu. Berarti kita balik lagi dia harus lepas dulu di sini ya. Nah, PB4-nya di offin, dilepas ya. Berarti dikasih logika 0. Oke. Nah, ini karena tadi awalnya PB1 menekan duluan, maka lampu satunya nyala. Ya, gitu ya. Nah, satunya nyala. Nah, kita sekarang tes lagi tadi yang kedua misalnya. Ini saya off-kan dulu semuanya. Ya, off-kan. Ini PB4-nya tekan lagi biar mati ya. Nah, ini kita off-kan lagi. Oke, ini kita off-kan lagi. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kalau ambilnya dari apa HMI-nya ya, dari HMI-nya ya ini sebenarnya stopnya di off-in tekan, nah dia mati. Bisa juga dari sini di on-in di sini ya, lampu satunya nyala ya. L2 ditekan nggak nyala, L3 ditekan nggak nyala, matinya PB4 ditekan ya, ataupun sebaliknya di sini PB4 ini ditekan, L2 nyala, ini ditekan nggak nyala, ini ditekan PB1 nggak nyala, matinya L4. Ini juga PB3 yang ditekan, L3 yang nyala, ininya yang lainnya nggak akan nyala. Nah, tapi kondisinya kalau seperti ini kan harusnya kan ini PB1 sama PB4 itu kan device ya, alatnya ya, tombolnya. Ya kan nggak mungkin tekan tombolnya di HMI-nya kan. HMI masa ditekan, masa harusnya nyala di sananya kan nggak mungkin ya. Berarti makanya harus ditambahin program pakai work area ya. Jadi kalau mau di HMI-nya, Anda harus pakai work area, jangan seperti ini. Karena kan kalau di seperti ini kan device ya.
Anggap PB1 sama PB4 tuh device-nya. Sudah barangnya sudah di connect, inputnya di connect ke PLC. Ya kan kalau ditekan ya harus ditekan tombolnya memang kan. Karena kan alamatnya sama ya. Nah, ini buat ngecek status input sama outputnya semua. Itu ya. Kalau mau kalau mau jalanin di sini Anda harus bikin lagi alamatnya ya. Alamatnya. Jadi eh kalau mau di sini ya Anda bisa bikin lagi alamatnya. Nah, di sini ya, di sini Anda bisa stop dulu sini ya. Saya jadi PLC matinya lagi work online simulator ya. Nah, ini matiin, yang di sininya ditutup dulu, yang di test modenya ditutup. Oke, yes. Nah, sekarang harusnya kita bikin apa yang dari HMI-nya ya. Ya, di sini ya. Harusnya ini ada HMI-nya. Ini dari PLC harusnya buat ngetes status inputnya nih. Nah, kita balikin lagi ya. Ini di sini anggaplah saya tulis di sini pakai label. Ini sini ya. Nah, saya taruh sini. Misalnya ini PLC ya. Ini saya klik 2 kali. Labelnya ini dari PLC ya. Buat ngecek sebenarnya buat ini buat ngecek status inputannya ya. Ya, ini dari status inputannya. Ini saya copy, yang kalau yang sebelah sini dari HMI-nya nih. Harusnya alamatnya berbeda gitu ya. Ini dari HMI-nya. Kalau mau apa mau ngedirect langsung ya. Dari HMI-nya. Bagaimana caranya? Nah, ini seperti ini kita ganti misalnya ya. Jadi ini dari HMI kita ganti nih. Ya, ini kita copy saja. Alamatnya kita ganti ya. Outputnya sama, Ctrl C, Ctrl V ya. Ini kita ini kan, misalnya kita ganti namanya on aja di sini ya. Ini on 1 tapi alamatnya berbeda, pakai work area ya. Pakai work area. Nah, kita bikin dulu programnya ya. Kita bikin dulu programnya. Oke, di sini kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak? Nah, kelihatan ya. Nah, di sini di sini kita ambil ya. Kita klik sini. Kita ambil pakai misalnya langsung ya. Kita boleh pakai simbol dideklarasikan boleh di simbol ya. Misalnya tadi kita masuk ke simbol, kita deklarasikan lagi buat di HMI-nya insert simbol misalnya ya. Dari apa nih? Misalnya on 1 misalnya ya. On 1. Ini dari HMI nih misalnya ya. On 1 ya. Nah, alamatnya kita pakai work area W misalnya ya, kan di W0 misalnya. Bit ke berapa? Bit ke 00 misalnya. Ya, oke. Nah, ini sekarang on 2 ya. On 2. On 2 berarti W 0.01 ya. Sampai 4 ya, sampai 4. Misalnya on 3. On 3 berarti W 0.02 ya. Satu lagi on 4-nya itu yang stopnya ya. Stopnya lah. Saya tulis stop aja deh sini ya. Stop berarti di W eh, berapa? 0.03. Bebas ya ini ya. Block area kan banyak di PLC. Oke. Sudah. Kita masuk ke section lagi. Nah, ini kita ganti nih langsung nih. Jalur dari buat ngidupin lem 1. Kita langsung dari HMI misalnya ya. Jadi dianggap ini ada tombol tapi ada HMI juga. 3 juga ya. Masing-masing ada ini. Ada 3 ya. Ini bisa berarti kita diklik. Kita ambil ya. On 1 ya.
Alamatnya di W tadi ya. Nah, di sini ambil satu. Ini juga udah satu aja. Nanti stop sama stopnya nanti ya. Ini karena kan stopnya beda. Ini on 2 gitu ya. Ini jalurnya nih, jalur di HMI-nya nih gitu. Caranya seperti itu. Ini jalur ketiga. Jadi nanti mau di Siemens juga kayak gini juga. Ini on 3. Oke. Nah, stopnya kita pasang lagi nih. Mutusnya di sini stop ya. Berarti kontak NC ya. Nah, NC tadi stopnya mana stop? Nah, ini stop. Oke. Nah, ini kita tinggal copy saja nih. Ctrl C, copy stopnya nih copy. Oke. Kalau ini sudah program. Jadi kalau ada tambahan ya, Anda bikin di programnya dulu, nanti ke HMI-nya. Oke. Sekarang ke HMI-nya. Anda balik lagi ke HMI-nya. Oke, sini kelihatan? Halo? Halo? Iya, Pak. Oh, oke ya. Ini HMI-nya. Berarti Anda klik ya. Ini tadi di work area-nya berapa work area-nya gitu ya. Nah, work area-nya Anda bisa set di sini nih ya. Ini kan tadi namanya labelnya on satu ya. Nah, kita tulis dulu ya. On satu ya. Nah, di alamatnya di Anda set nih. Samain ya. Ini berapa? Jadi di bukan di kaman ya. Bukan di ini kan IO area. Ini di work area, diklik 2 kali, diklik sekali di work area WR nih. Ya, work area, wood-nya wood 0, bitnya bit ke 0. Oke, yang pertama itu ya. Jadi ininya W ya. WR 0.00. Oke. Ini kita okekan. Ya, nah ini juga sama. Ini on 2 berarti pakai W ya. Klik set ininya. Ini banyak ininya ya. Di holding ini di WR ya. Oh, data di ini data memori work area 0.01 WR 0.01 ya. Oke. Ya, ini juga ya. WR 0.02. Oke. Oh, labelnya belum. Labelnya di tadi ya. Ini on 3 ya. Nah, oh ini on 2. Labelnya on 2. Oke. On 2. Nah, di sini tadi namanya stop ya. Ini namanya labelnya stop. Di general tadi di set di WR ya, work area. 0, buatnya 0, bit ketiga. Oke. Oke, nah, jadi ini dari sini nih, dari HMI ya. Ya, ini jangan lupa kita save all. Oke. Nah, kita save all. Jadi, kalau yang ini tadi alamatnya nggak ada di, bukan tombol ya, alamat langsung work area, langsung set drive ke PLC-nya, langsung di programnya gitu ya. Ini inputan dari HMI-nya. Ini inputan tombolnya langsung di-connect ke PLC instalasinya gitu. Oke, kita cek di programnya kita jalankan ya. Kita jalankan, Anda masuk ke Start PLC Integrated Simulation. Nah, kita oke. Oke, ini sudah masuk. Nah, sekarang masuk ke lihat di. Nah, ini tampilannya kelihatan tes modenya. Halo?
Halo? Coba. Kelihatan ya? Nah, ini kita coba di sini diklik ya. Nah, ini on satu kita klik. Nah, dia langsung nyala nih. L1-nya ya. Kita lepas. Nah, dia mati ya. Kalau ini tekan, dia nggak nyala. Ditekan, PB3 tidak nyala juga gitu ya. Nah, lihat di HMI-nya. Jadi di programnya kita ngedrive inputan dari HMI, tapi bisa ngedrive ke output PLC-nya. Kita lihat di output PLC-nya. Dia nyala ya di sini. Nah, ini RAM 1 nih ya. Nah, oke, dari sini simbol ininya. Sekarang kita coba dari on 2 coba ya. Nah, buat mulai pertanyaan kedua, stop dulu. Stop ditekan ya, ditekan ininya dilepas ya. Nah, saya tekan sekali saja ini. Tekan sekali, dilepas. Nah, dia jadi tekan sekali dilepas. Kenapa masih bisa nyala lampunya? Karena tadi dikunci, tapi kagak kelihatan ininya. Ya, karena ditekan terus gitu ya. Nah, lampu duanya nyala. Kalau ini tekan ini PB3 sama PB1 ditekan, tetap tidak nyala lampunya. Nah, kita lihat di sini L2-nya nyala sini ya. Nah, sini L2-nya lampu 2-nya nyala ya. Nah, sekarang on 3 supaya kelihatan statusnya bagaimana. Nah, caranya seperti ini ya. Saya kasih tahu lagi caranya ngetesnya seperti ini. Nah, ini tekan dulu, matiin dulu ya. Nah, oke, mati. Sekarang yang on 3. Saya nggak tekan dari sini, tapi dari supaya dia nyala terus ya. Nah, ini di sini nih. Anda kelihatan nggak test toolnya ya? Bacaan test tool kelihatan nggak? Halo? Apa? Test toolnya ya? Apa nggak ada? Yang ini nih. Nah, ini kelihatan sini? Halo? Ini apa? Nah, ini ya, R3 ini kan tadi di R3 ya, buat ini nih, R02 ya. Nah, ini saya kasih logika satu di sini nih. Ya, diklik, di set. Nah, sini nyala ya. Kelihatan sini tuh. Ya, ini nyala nih. Lihat sini nih. Oke, di sini lampu tiganya nyala nih. Saya set langsung. Ya, ya, saya nggak nekan di sini, tapi nekannya masukin di test toolnya. Ya, L3-nya nyala. Di sini saya lihat di programnya, ya di programnya ini, nah ini nggak nyala nih. Ya di sini kelihatan on 3-nya nyala. Ya, nah ini jalurnya nih tadi nih jalur dari HMI-nya on 3, ini lampu 3-nya nyala. Ya supaya dia matiin lagi, di test toolnya itu Anda harus di reset lagi. Caranya tadi masuk test toolnya lagi, Anda di tadi WR 0.3 ini 0.2 ini Anda klik 2 kali, value-nya kasih reset ya, kasih 0. Berarti di ininya akan terlihat mati statusnya nih ya. Nah, matinya lagi tinggal kalau tadi kalau ini tekan PB2-nya nggak nyala, ini tekan tidak nyala. Oke. Kalau 3-nya nyala ya. Kalau di pertanyaan berikutnya harus tekan tombol stopnya nih tekan. Oke, dia mati. Ya. Oke, gitu ya. Nah, ada pertanyaan di sini? Belum ada kayaknya, Pak. Oke ya. Nah, belum ada ya. Sip. Nah, sekarang siapa yang udah buka programnya? Ayo. Oke. Nah, sekarang siapa yang buka programnya? Kita ini kasusnya yang ini. Kasusnya yang ke selanjutnya. Oke. Berarti ini selesai ya PLC dan HMI ya. Tadi sampelnya seperti itu. Anda bikin di program PLC-nya dulu, seks programmernya, kendaliin simulasinya sudah oke, tarik datanya ke HMI-nya. Atau langsung kendaliin ke HMI-nya. Tadi monitoringnya, kalau mau langsung drive kendaliin dari HMI ke output di PLC-nya, tadi harus bikin di work area-nya, Anda bikin dulu program di PLC-nya, work area-nya buat ngidupin output PLC-nya. Nah, sekarang yang selanjutnya, nah, harus dicoba nih. Wah.
Mana nih? Nah, ini dia. Ayo. Oke, ini buat ngendalin pindah benda. Anda coba dulu. Jadi kalau di PLC itu banyak latihan ya. Biar algoritmanya kebentuk, sudah banyak latihan, sudah nanti tinggal akan bentuk sendiri ininya. Tapi kalau tanpa latihan, Anda nggak coba, itu nothing lah, pasti nggak akan bisa. Nggak akan mungkin ketika kompetensi itu nggak dicoba, nggak dilatih, pasti nggak akan bisa. Semakin banyak Anda latihan, akan semakin bagus Anda nantinya. Tanpa Anda dilatih juga nggak akan bisa ya. Oke, gitu saja teman TL ini. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.